Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Pak Mus, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Pak Yuda, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Oh, boleh Pak. Kira-kira apa nih yang Bapak mau ceritain? Nah, begini. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias Hmm? dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelasnya. Jadi menurut Bapak nih, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar itu, Pak. Hmm. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira hal apa saja yang membuat murid kurang antusias dalam pembelajaran Bapak di kelas? Nah, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, pembelajaran yang saya sampaikan mungkin sepertinya kurang menarik. Mhm. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat. Begitu Mhm. kira-kira, Pak. Oh, begitu. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid jadi antusias dalam pembelajaran Bapak nih kira-kira? Yang menurut saya sih, murid-murid perlu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Oh iya, saya setuju tuh dengan Bapak seperti itu. Terus menurut pendapat Bapak nih, apa saja kira-kira yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran, Pak? Nah, ya menurut saya pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik dan peserta didik harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran jadi lebih menarik. Oh iya. Terus mengenai tugas nih, Pak, yang diberikan pada murid-murid, apakah penyebabnya apa penyebab kekurangan antusiasan mereka dalam mengumpulkan tugas kira-kira? Ya kemungkinan juga tugas yang saya berikan terlalu banyak kali ya Pak. Mhm. Dan berisi banyak pertanyaan Mhm. tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh iya, kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajarnya apa aja Pak kalau di kelas tuh Pak? Saya hanya menggunakan buku teks ya sebagai sumber belajar di kelas. Terus ada sumber lain Pak selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak. Mhm. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel, dan lain-lain. Nah itu betul tuh Pak. Jadi saya yakin Bapak bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang tadi Bapak sebutkan tadi yang bisa mungkin meningkatkan antusiasme murid dalam belajar. Terus, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, berpihak pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Ya, satu dua soal cukuplah. Kemudian untuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid.
istilahnya saya siap melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakannya. Hmm. Mulai mengerjakan bentuk drama, puisi, pantun, dan lain-lain. Wah, bagus banget tuh Pak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Pak ya. Kegiatannya itu sangat menarik tuh Pak kalau menurut saya. Terus kira-kira apa komitmen Bapak nih terhadap rencana yang sudah tadi Bapak sebutkan tadi? Ya, saya berkomitmen untuk selama membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar tanpa ada unsur paksaan dan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Oke, bagus banget Pak. Saya sangat mendukung dengan yang tadi Bapak sampaikan, Merdeka Belajar ya Pak ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan sesuai harapan ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Yuda atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Sama-sama Pak Mus, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Ya, baik Pak Pus dan Pak Ahmad Yudana. Ibu. Alhamdulillah, saya sebagai observer dari hasil pengamatan saya di sini sudah memenuhi langkah dalam model Tirta ya, yang antara lain mencakup tujuan, identifikasi, dan rencana aksi. Nah, di tujuan, di sini coaching sudah menyampaikan tujuannya, yang menurut saya tujuan yang disampaikan sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian lanjut ke identifikasi. Di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach atau rekan sejawatnya. Jadi penyelesaian masalah itu timbul dari coach itu sendiri, bukan dari eh, saran atau eh, masukan dari CHOT atau tidak memberikan. Jadi mencari sendiri bagaimana penyelesaian masalahnya. Nah, di sini pertanyaan yang dapat dibuat Koci menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, dibanyakan sumber belajar dan tugasnya juga harus sesuai. Kemudian selanjutnya di rencana aksi, Coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal dalam penyelesaian masalah, baik dengan eh, berbagai rencana secara antusiasme sehingga murid-murid dapat belajar secara antusias ya. Jadi meningkatkan dari yang tadi tidaknya dari yang tadinya tidak antusias banyak sebanyak 50% supaya meningkat. Nah, mungkin itu dari saya sebagai observer, Pak Mus dan Pak Yuda. Terima kasih. Oke, selesai ya coaching kita. Iya Pak. Ya, selesai. Rekamannya dulu Pak Mus.